Ya, selanjutnya indikator politik mencatat 26,3% responden menganggap kondisi ekonomi nasional saat ini sangat buruk. Meski persepsi responden terhadap kondisi ekonomi saat ini masih buruk, cukup tinggi, namun trennya terus menurun. Dalam survei yang digelar pada 16 hingga 24 Juni 2022, indikator politik mencatat 26,3% dari 1.200 responden survei menganggap kondisi ekonomi saat ini sangat buruk. Sementara 25,2% responden menganggap kondisi ekonomi saat ini merasa baik. Dan responden yang menganggap kondisi ekonomi biasa saja mencapai 42,2%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Puhtadi menganggap, meski persepsi responden terhadap kondisi ekonomi saat ini masih buruk cukup tinggi, namun trennya terus menurun. Kondisi ini lebih baik dibandingkan periode April 2022. Jadi kalau kita lihat data di situ, bulan April itu yang mengatakan buruk 41,4%, yang mengatakan baik yang warna biru 24,2%. Nah, meskipun di bulan Juni waktu survei ini dilakukan, itu masih lebih banyak mereka yang mempersepsi kondisi ekonomi nasional negatif atau buruk, tetapi trennya cenderung menurun dibanding bulan April. Sementara itu berdasarkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah sebanyak 9,7% responden sangat puas dengan kinerja pemerintah, 57,8% cukup puas, 25% kurang puas, dan tidak puas 4,4%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Oke, jadi menurut responden, ekonomi dari Indonesia itu dikatakan masih sangat buruk, tapi secara tren dari waktu ke waktu, responden yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia masih sangat buruk itu semakin menurun. Oke, berarti Persentasenya gitu. menilai bahwa ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik gitu ya Iya. dibanding dengan sebelumnya. Oke. Kemudian yang menarik juga tadi ada Bank Indonesia yang mengatakan akan menerbitkan gitu ya rupiah digital. Tapi ini beda dengan uang elektronik ya. Oke. Nah ini nih kita juga cukup penasaran seperti apa nanti. Tapi yang jelas sih IMF sudah katakan memang ada resiko di balik itu semua. Tentunya ini masih dikaji. Dan kalaupun memang tetap akan dihadirkan, ada mekanisme-mekanisme yang preventif lah untuk menekan risiko-risiko itu akan muncul di kemudian hari. Oke, kita tunggu saja ya seperti apa kelanjutan dari CBDC ini. Dan informasi lainnya juga masih akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Power Breakfast.